Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardanu, mahasiswa STIM Kandana Makassar, jurusan Teknik Informatika dengan NPM 2020020109. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem operasi komputer. Mau tahu seperti apa pembahasan materinya? Let's check it out. Sebelum mengetahui lebih dalam mengenai sistem operasi komputer, kita harus tahu dulu apa itu sistem operasi komputer. Singkatnya, sistem operasi komputer merupakan sebuah software atau perangkat lunak sistem yang digunakan untuk mengelola sumber ke hardware agar dapat beroperasi secara optimal dan memudahkan interaksi dengan brainware atau user. Secara sederhana, hubungan antara software dan sistem operasi komputer saling membutuhkan satu sama lain. Tanpa sistem operasi, maka komputer tidak dapat menjalankan program. Sebaliknya, pada sistem operasi tanpa komputer tentu saja tidak ada gunanya. Sistem operasi pada komputer memiliki 4 fungsi utama. Fungsi yang pertama adalah manajemen perangkat. Fungsi pertama dari sistem operasi komputer yaitu sebagai pengontrol atau pengatur jalannya komunikasi antara perangkat yang dilakukan dengan melewati semua driver. Dalam mengurus hal tersebut diatur oleh pihak I/O controller. Fungsi yang kedua adalah manajemen prosesor, di mana adanya sistem operasi komputer dapat mendukung multiprogramming. Proses ini dapat menetapkan pada tingkat mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Fungsi yang ketiga, manajemen memori. Pada fungsi sistem operasi kali ini terbagi dalam dua macam, yaitu primary memory dan main memory. Primary memory berarti kehidupan penyimpanan yang diutamakan, seperti RAM, sedangkan main memory berarti penyimpanan yang dapat diakses langsung lewat CPU atau Central Processing Unit. Fungsi yang terakhir yaitu manajemen file, di mana dapat digunakan untuk melakukan pembentukan file dokumen dari awal sampai akhir, yang mengontrol apa saja kebutuhan informasi. Selain itu juga mengatur lokasi, fungsionalitas sistem, serta fitur lainnya. Pada tingkat peraturan tersebut dapat disebut dengan file system yang umumnya dimasukkan dalam direktori pencarian dengan tujuan memudahkan penggunanya. Sistem operasi pada komputer memiliki beberapa jenis. Yang pertama, sistem operasi Windows. Windows merupakan sistem operasi komputer yang memiliki cukup banyak pengguna. Dilansir dari WGU, sistem operasi komputer ini telah berdiri dan dikembangkan sejak tahun 1985. Windows merupakan salah satu sistem operasi komputer yang tergolong sangat populer. Windows terus berupaya melakukan pembaruan demi meningkatkan pengalaman pengguna, upgrade software dan hardware hingga lebih mudah diakses dan digunakan. Beberapa versi dan pembaruannya diantaranya Windows 95, Windows Vista, Windows 7, dan versi terbarunya Windows 11 yang dirilis pada tahun 5 Oktober tahun 2021. Banyak pengguna yang memilih untuk menggunakan sistem operasi ini karena sistemnya yang dianggap kompatibel dan banyak jenis software. Selain itu, terdapat banyak program komputer yang berjalan dengan baik dengan menggunakan Windows karena dikembangkan oleh Microsoft. Sistem operasi komputer ini memiliki bahasa pemrograman C, C++, dan C#. Sistem operasi yang kedua adalah Mac OS. Sistem operasi komputer Mac OS tak kalah populer dengan Windows. Sistem operasi komputer yang memiliki kepanjangan Macintosh Operating System ini merupakan sistem yang dibuat serta dikembangkan oleh Apple sejak tahun 2001. Sistem ini hanya dapat bekerja pada perangkat khusus milik Apple. Sistem operasi komputer ini banyak disukai oleh pengguna karena memiliki kelebihan berupa kemudahan penggunanya, kecepatan pemrosesan yang dibilang cukup cepat, serta pihak macOS yang selalu melakukan pembaruan untuk meningkatkan user experience. Selain itu, terdapat keunggulan lainnya berupa jarang ditemukan adanya bug, serta sistem ini mampu membuat perangkat sulit untuk diretas. macOS memiliki bahasa pemrograman C++, Objective-C, serta Swift. Sistem operasi ketiga yaitu Linux. Berbeda dengan dua sistem operasi komputer sebelumnya, Linux merupakan keluarga sistem
sumber terbuka, yang mana sistem ini dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapapun. Linux tersedia dalam banyak versi open source yang berbeda serta dapat diunduh secara gratis. Jika kamu merupakan orang yang mengetahui cara menyesuaikan dan bekerja dengan sistem operasi, mungkin sistem ini pilihan yang ideal untuk kamu. Serta apabila pengkodean dan pekerjaan back-end semacam ini menarik untuk kamu, kamu dapat menggunakan sistem operasi komputer ini dan mulai memanipulasinya. Selain itu, sistem ini dikenal kebal dengan virus. Tetapi untuk software tambahan masih rentan terhadap malware pada web server. Bahasa yang kerap digunakan dalam pengembangan Linux merupakan C dan assembly. Sistem operasi keempat yaitu MS-DOS. MS-DOS yang memiliki kepanjangan Microsoft Disk Operating System merupakan sistem operasi komputer yang dominan untuk komputer pribadi atau PC sepanjang tahun 1980-an. Meski MS-DOS menikmati popularitas yang luar biasa pada tahun 1980-an hingga awal 1990-an, teknologi ini tidak selalu mengikuti kompetisinya. Sistem tidak memiliki kemampuan multitasking dan multi-user dari sistem operasi Unix dan MS-DOS terbatas pada antarmuka baris perintah. Berbeda dengan Graphical User Interface atau GUI yang ramah pengguna dari komputer Macintosh awal dari Apple. Meskipun MS-DOS tidak lagi dipasarkan sebagai sistem operasi komputer yang berdiri sendiri, platform yang relatif sederhana dan stabil masih digunakan di beberapa sistem operasi yang tertanam. Sistem operasi yang kelima yaitu Unix. Unix adalah sistem operasi komputer multi-user dan multitasking yang paling kuat dan populer. Konsep dasar Unix berasal dari proyek Multics pada tahun 1969. Sistem Multics dimaksudkan sebagai sistem pembagian waktu yang memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer mainframe secara bersamaan. Ken Thompson, Dennis Ritchie, dan lainnya mengembangkan blok bangunan dasar Unix termasuk sistem file hierarchies, yaitu konsep, proses, dan penerjemah baris perintah untuk PDP-7. Dari sana, beberapa generasi Unix dikembangkan untuk berbagai mesin. Tumbuhnya ketidakcocokan antara sistem ini menyebabkan terciptanya standar interoperabilitas seperti POSIX dan spesifikasi Unix tunggal. Program Unix dirancang berdasarkan beberapa filosofi inti yang mencakup persyaratan seperti tujuan tunggal, dapat dioperasikan, dan bekerja dengan antarmuka teks standar. Sistem Unix dibangun di sekitar kernel inti yang mengelola sistem dan proses lainnya. Subsistem kernel dapat mencakup manajemen proses, manajemen file, manajemen memori, manajemen jaringan, dan lain-lainnya. Itulah tadi pembahasan singkat dari materi sistem operasi komputer yang sempat saya bawakan. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.